Baik, pemirsa kita tahu Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah begitu ya. Dan kita akan langsung saja berbincang hari ini bersama dengan Bapak Agus Santoso. Beliau adalah Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas Pras dan para pemirsa IDEX TV sekalian. Baik, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat. Baik, ini menarik ya, akhirnya kita ada Satgas khusus yang menangani koperasi bermasalah di Indonesia. Mungkin Anda bisa jelaskan terlebih dahulu di awal begitu untuk pemirsa IDX Channel ini. Pak Agus, apa yang melatar belakangi akhirnya dibentuk Satgas ini? Ya, Mas Pras dan para pemirsa, sebetulnya Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki bersama jajaran itu sangat memperhatikan tentang perkembangan perkoperasian. Pak Menteri malah berkeinginan sebetulnya membesarkan koperasi ini dengan suatu sistem. Ini sebagai background umum ya. Antara lain beliau itu memfokuskan lembaga pengelola dana bergulir LPDB yang tadinya menangani tidak terlalu fokus kepada koperasi, difokuskan untuk membiayai koperasi dengan tingkat bunga yang murah ya, kepada koperasi-koperasi yang sehat. Oke. Namun demikian dalam perkembangannya kita juga mendapati bahwa beberapa koperasi yang cukup besar kemudian mengalami permasalahan likuiditas, terutama ketika masa pandemi. Ya. Jadi mungkin dulu sebelum masa pandemi, sebelum tahun 2019, mereka terlihat sehat dengan model investasi yang mereka lakukan ya. Tetapi ketika masa pandemi, ekonomi cenderung turun, anggotanya membutuhkan likuiditas, dan terjadilah risiko mismatch liquidity atau risiko likuiditas ketika koperasi simpan pinjam tidak bisa memenuhi haknya seketika ketika ditarik ya simpanannya oleh anggota. Nah, di sini kemudian ada kesalahpahaman dari anggota-anggota ini dalam berkoperasi. Ini yang perlu sekali saya jelaskan. Karena saya melihat banyak anggota itu mengaku sebagai nasabah. Ini sangat keliru secara fundamental karena koperasi itu sebenarnya ada milik anggota sendiri. Ya. Jadi seharusnya anggota itu menyayangi koperasinya dan tetap menjaga supaya koperasinya itu sehat. Oke. Nah, ini yang kejadiannya kan mereka kemudian seperti meras ya, mengambil berbondong-bondong, mengambil simpanannya sehingga tentu tidak akan kuat. Ya, ini yang kita harus jaga. Di sistem perbankan juga demikian, kita menjaga sekali kepercayaan masyarakat. Jadi koperasi simpan pinjam, walaupun secara filosofi berbeda dengan bank, kalau bank itu ada dana publik, nasabah, dan koperasi simpan pinjam adalah dana anggota, tetapi secara genrenya, secara sifatnya hampir mirip, yaitu risiko utama dan yang pertama adalah mismatch liquidity. Ini yang harus dijaga. Semua koperasi simpan pinjam harus menghitung kebutuhan untuk likuiditas memenuhi harapan-harapan anggotanya. Nah, ketika tidak terpenuhi, terjadi ras ya tentu nggak kuat. Lalu yang kemudian yang menjadi persoalan besar juga, anggota masuk ke PKPU. Sebetulnya sih kalau menurut hemat saya pribadi ya, seharusnya tidak perlu koperasi itu masuk PKPU karena harusnya itu bisa diselesaikan melalui rapat anggota luar biasa. Ini kan koperasi ini kan basisnya kan gotong royong, usaha bersama, milik bersama gitu. Tapi ya yang terjadi komunikasi antara pengurus dengan anggota mungkin tidak smooth sehingga pada waktu itu tidak terkendali. Kira-kira gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat berarti sebenarnya ada pemahaman yang masih belum deliver dengan baik begitu nampaknya terkait dengan koperasi ini bagi mereka yang tadi anggota kemudian merasa sebagai nasabah. Karena sebenarnya kalau koperasi itu seharusnya bersama-sama membesarkan lembaga ini atau koperasi ini begitu ya Pak Agus? Betul, jadi jangan kita misalnya menaruh uang di koperasi lalu kita bertindak sebagai investor. Oh, I see. Jadi kalau secara teori ya Pak, secara teori atau secara sistem hukum kita, koperasi itu sebetulnya tidak masuk ke dalam sistem keuangan, pilar sistem keuangan. Ya, yang masuk itu adalah yang di OJK itu, bank, IKNB dan pasar modal. Ya, yang masuk tergolong sebagai lembaga keuangan.
bahwa badan hukumnya koperasi bisa terjadi. Misalnya badan hukum koperasi LKM gitu ya, badan hukum koperasi punya apa gitu ya, kecuali badan hukum. Tapi kalau koperasi simpan pinjam ini sebetulnya di luar dari sistem keuangan seperti itu, karena ini adalah uang dari pribadi-pribadi yang berkumpul. Anggota gitu. Anggota, jadi base-nya ini, dasar utamanya adalah anggota artinya milik bersama, usaha bersama, musyawarah gitu. Bagus, tapi kalau kita lihat kan koperasi ini juga pembentukannya sudah bertahun-tahun yang lalu begitu Pak Agus. Ya, sudah ratusan tahun. Ya. Iya, nah kenapa dari pemahamannya saja kok masih banyak yang belum mengerti begitu? Berarti ini kan ada yang salah kan dari sisi mananya begitu? Karena ini hal yang sangat mendasar sekali terkait dengan pembentukan koperasinya sendiri Pak. Iya, saya kira IDX seperti ini mengundang kami untuk menyampaikan, ini sebetulnya kita bisa sebut sebagai literasi keuangan juga ya. Iya. Nah ini memang dalam hidup itu bermasyarakat bernegara ini, kita ada pilihan-pilihan kan. Betul. Apakah mau nyimpen di bank, apakah mau beli emas, lalu kalau butuh uang apakah mau ke pegadaian, apakah kita mau beli barang cicil lewat leasing misalnya gitu ya, atau kita mau main di pasar modal. Ini kan alternatif. Nah koperasi ini kan salah satu alternatif, tapi ingat koperasi ini adalah milik bersama, jadi bukan seperti nasabah naruh uang di bank gitu ya, lalu nggak mau tahu. Koperasi itu harus ada pertemuan, ada pendampingan, ngobrol gitu. Jadi anggota itu harus paham betul dengan situasi koperasinya, dan para pengurus juga harus menyampaikan keadaan koperasinya kepada anggotanya secara lebih transparan. Tidak boleh ada Itu dia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Agus. Kita akan jadi dulu seperti apa sih nanti tugas dari Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dan sudah berapa koperasi yang sedang ditangani saat ini Pak Agus. Dan pemirsa, langsung saja kita sampaikan beberapa poin terkait dengan permasalahan koperasi bermasalah yang ada saat ini. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, kita lihat yang pertama ini ada dari sisi kurang kooperatifnya ini dalam melaporkan perkembangan proses dari pelaksanaan perjanjian perdamaian atau homologasi, kemudian ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian, kemudian ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. Keempat, pemanggilan oleh aparat penegakan hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat perdamaian serta terhambatnya proses likuidasi aset untuk pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota yang disebabkan kondisi ekonomi karena pandemi. Ini terkait dengan kejadian PKPU ya untuk koperasi begitu. Ini salah satu poinnya. Kemudian kita lihat dari sisi tugas Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Ya, yang pertama adalah inventarisasi dan penilaian aset oleh appraisal independen. Ini baik dari sisi tanah, bangunan ataupun piutang, kemudian analisis atas inventarisasi aset koperasi bermasalah termasuk aspek hukumnya, cek lokasi, kemudian pemeriksaan terhadap koperasi bermasalah, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah dan pengawasan terhadap proses tahapan dalam proses pembayarannya sendiri. Baik. Pemirsa, demikian beberapa poin yang akan kita lanjutkan kembali pembahasannya bersama dengan Bapak Agus Santoso, Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dari Kementerian Koperasi dan UKM. Baik Pak Agus, kita akan lanjutkan kembali Pak dari beberapa poin tadi. Sebenarnya justru hal mendasar yang nampaknya masih belum terdeliver dengan baik kaitannya dengan literasi koperasinya sendiri begitu. Dengan keberadaan Satgas nanti apa yang akan dilakukan Satgas sendiri ini Pak Agus? Ya, pertama-tama tentu kami Satgas ini terdiri dari beberapa instansi, bukan hanya Kemenkop, dan ini saya harus menyampaikan apresiasi kepada instansi menjadi pendukung. Yang pertama itu kami memiliki wakil ketua, yaitu Direktur Tipidexus dari Barreskrim Polri. Kemudian wakil ketua yang kedua ini adalah mewakili masyarakat, Bapak Yudi Wibisana. Kemudian anggotanya dari Kejaksaan Agung dan juga dari PPATK, ya, dari PPATK serta tim pelaksana tentunya seperti itu. Jadi Satgasnya ini cukup komprehensif karena memang kita menghadapi untuk kelancaran PKPU ini kan
ada aspek keperdataannya. Nah, kemudian karena ada pelaporan-pelaporan polisi, ya tentu ada aspek di kepolisian, gitu. Tetapi kami juga meminta dukungan dari beberapa lembaga lain, misalnya kami berhubungan tentu nanti dengan BPN, ya, karena aset-aset tanah itu misalnya quote-unquote ada pembekuan aset, tentu kami juga harus berkoordinasi dengan BPN serta beberapa instansi lain, mungkin nanti juga dengan Kemenkumham, ya, terkait mungkin pelibatan dari kewenangan Kumham yang bisa kita coba untuk sama-sama membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Nah, kami selama ini sudah membuka ini call center, dan kami memetakan permasalahan dari call center dan dari medsos, ya, dan kami sudah turun ke Koperasi Sejahtera Bersama yang banyak keluhan-keluhan untuk agar ada kerjasama yang baik dan itikat baik dari koperasi yang bersangkutan untuk melaksanakan tahapan pembayaran PKPU-nya. Gitu. Jadi kita coba kawal hak anggota untuk menerima pembayaran dari koperasi ini sesuai dengan homologasi, ya, dari perjanjian perdamaian, gitu. Kita dorong itu. Baik. Kami juga sudah pergi ke Indosuria, ketemu pengurusnya, kita juga ke pengurus Praciko itu ada yang konvensional dan syariah, gitu, Mas. Kita sudah gerak, sudah lumayan cukup cepat. Semoga saja ada realisasi sehingga masyarakat bisa terbantu. Itu dia. Kalau tidak salah ada 8 ya Pak, ya, koperasi bermasalah yang saat ini tengah ditangani oleh Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah begitu. Tapi kalau kita lihat dari keempatnya saat ini yang sedang fokus untuk dituntaskan keseluruhan atau sebagian dulu nih Pak? Kami tentu akan tangani secara simultan. Artinya ada yang sudah kami datangi, tapi semua sudah kami kirimi surat-surat mengenai SOP-nya, mengenai data-data yang mesti dikirimkan, keterangan-keterangan yang mesti dikirimkan, gitu. Jadi sementara mereka mengumpulkan data-data, kita juga sudah masuk mulai kemarin, kita sudah ada di Koperasi Sejahtera Bersama di Bogor. Baik, ada 8 itu siapa saja Pak koperasinya? Berdasarkan data kami sih ada KSP Sejahtera Bersama, kemudian KSP Indosuria, KSP Prasiko Inti Sejahtera, kemudian KSPPS Prasiko Inti Utama, begitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Kemudian ada KSP Inti Dana. Kemudian Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa. Baik. Kemudian KSP 5 Garuda. Kemudian KSP Timur Pratama Indonesia. Jadi ini adalah koperasi primer KSP, Koperasi Simpan Pinjam Primer Nasional yang kita coba kita prioritaskan. Baik, tapi kalau dilihat dari 8 koperasi yang bermasalah itu lebih, kalau kita mungkin bisa disampaikan permasalahannya di mana ya Pak? Ya permasalahannya memang beda-beda, tetapi umumnya karena kejadiannya itu adalah pada awal pandemi. Jadi ini memang mismatch liquidity. Bisa saya sampaikan mungkin begini ya, koperasi itu agak berbeda dengan perbankan, karena kalau di perbankan tuh sudah ada sistem perbankan dengan infrastruktur keuangannya. Artinya mereka tuh untuk transaksi transfer dana sudah ada clearing, ada transfer antar bank. Kalau ada kelebihan likuiditas, surplus likuiditas harian, mereka punya pasar uang antar bank, gitu ya. Ada yang kurang, mereka juga bisa minjem antar bank overnight. Kemudian mereka bisa penempatan dana, ada LPS-nya juga, tapi bunganya memang di bawah bunga pasar ya. Kalau bunga pasarnya misalnya 9%, misalnya pasar obligasi bunga 8%, 9%, maka bunga bank di bawahnya misalnya bunganya 6,5, 7 ya. Jadi masih ada spread gitu. Nah di koperasi ini di struktur keuangan, sistem keuangan kita itu yang paling bawah. Jadi habis bank misalnya katakanlah ada PPR, habis PPR mungkin ada fintech ya. Nah habis fintech baru kita di koperasi, biasanya di koperasi bunga cukup tinggi. Ya memang kita membedakan antara bankable dan non bankable. Koperasi ini memang kebanyakan tuh untuk membantu yang
non bankable ya, yang tidak masuk dalam kriteria pembiayaan perbankan. Ini bagus, teman-teman di bawah itu sudah tidak terlalu mempermasalahkan soal bunga yang bagaimana ya, tapi mereka kepingin dana yang cepat. Kemudian mereka melihat kalau misalnya ya, ini contoh sebagai contoh saja ya. Misalnya kita mau beli apa, ngeborong kangkung misalnya. Oh, ngeborong kangkung cuma 1 juta. Padahal nih kalau besok saya jual, mungkin saya bisa dapat 1,5 juta. Ya kalau saya pinjam uang 1 juta, besok kembalikan 1.050.000 misalnya. Ya nggak apa-apa, memang bunganya kalau dihitung tinggi ya. Tapi kan saya dapat uang cepat dan karena anggota kan tidak perlu jaminan, tidak perlu apa seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi memang di koperasi ini kalau koperasinya surplus banyak uang, ini dia kemudian melakukan investasinya, beli tanah lah, beli hotel, beli apa gitu ya. Nah, seharusnya kalau bisa mengatur ya, mestinya jumlah kalau dia dapat simpanan sekian dia bisa quote-unquote salurkan kembali, kan koperasi simpan pinjam ini juga lembaga intermediasi. Jadi dia dapat simpanan dia salurkan ke anggotanya, dikembalikan lagi ke anggota begitu. Ya harus liquid, jangan naruh di aset-aset yang tidak liquid, karena anggotanya kan dia minta buat modal kerja kan. Simpanannya umumnya jangka pendek, karena ini kan koperasi ini ya simpanannya mungkin 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan begitu. Jadi ini pengaturan likuiditas nih yang saya kira pengurus harus waspada. Pak Agus, sejauh mana nanti hasilnya dari upaya mediasi ataupun langkah yang sudah dilakukan oleh Satgas? Sebenarnya diharapkan Satgas ini bisa menjadi salah satu solusi begitu ya permasalahan dari yang dialami dari anggota koperasi maupun pengurus koperasinya. Tapi kalau kita lihat sejauh ini dengan penanganan yang sudah dilakukan Pak, arahnya nanti mau kemana sih Pak untuk penyelesaian koperasi bermasalah ini Pak Agus? Yang pertama tadi perlu menggarisbawahi saya bahwa Satgas seperti ini baru pertama kali ya di dalam sejarah perkoperasian Indonesia. Apresiasi kepada Pak Menteri Koperasi yang membuat terobosan menunjukkan negara itu hadir untuk mendampingi anggota koperasi dalam bisa kembali mendapatkan hak. Kalau fokus kami tentu adalah kelancaran pembayaran sesuai homologasi atau sesuai perjanjian perdamaian yang sudah diputuskan oleh pengadilan niaga dalam proses PKPU. Jadi ini ada yang punya tahapannya 8 kali, 10 kali, 6 kali gitu ya. Ini yang kita coba kawal. Artinya coba kawal itu kami sehari-hari itu akan melihat cash flow-nya. Jadi mereka diharapkan setiap hari itu bisa membayar, Jadi kami lihat, sejak misalnya contohnya di Koperasi Sejahtera Bersama, kami entry meeting pada hari Kamis pagi, dan kami lihat, saya minta mereka untuk mengirim YouTube-nya kalau mereka membayar. Jadi kami lihat misalnya sudah ada pembayaran di Jawa Timur, kalau nggak salah di Kediri apa di mana gitu ya, sudah ada pembayaran pada hari Kamis gitu. Nah, jadi dari berikutnya juga kami minta seperti itu. Kemudian kalau ada kendala, nanti ya kami akan berkoordinasi. Misalnya ada satu koperasi yang rekeningnya sedang diblokir oleh pihak kepolisian, ya nanti kami akan bicara dengan kepolisian. Besok kami akan ketemu dengan Kabar Reskrim hari Rabu jam 11. Saya akan ketemu Kabar Reskrim tim Satgas. Kami akan bicarakan dengan Kabar Reskrim bagaimana baiknya untuk misalnya ada rekening yang diblokir oleh pihak kepolisian. Baik, target ada nggak Pak yang akan ditetapkan begitu untuk penyelesaian koperasi bermasalah ini? Ya, ini sementara teman-teman masih ada di lapangan, tentu harus melakukan verifikasi. Jadi kita tuh harus mengetahui secara persis ya, dan harus ada keterbukaan data dari teman-teman pengurus koperasi. Berapa kewajiban dan berapa aset, sehingga kita bisa hitung gap-nya itu berapa. Lah gap-nya itu nanti kita selesaikan bagaimana caranya menyelesaikan gap itu, karena koperasinya sesuai PKPU tidak dibekukan operasionalnya, jadi koperasinya tetap berjalan. Malahan kita berharap menghimbau supaya anggota-anggota ini kondusif, tidak usah lagi ribut di medsos misalnya, karena kami sudah ada
call center tempat pengaduan. Oke. Kalau di pool di tempat pengaduan, saya tiap hari itu melakukan pemetaan. Oh, nasabah ini misalnya yang sakit siapa berapa orang. Nah, ini kan didahulukan gitu. Nasabah kecil, karena kita juga prioritas nasabah kecil kita pelototin lah gitu. Sampai kecil-kecil ini keliwat gitu kan. Seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan begitu Pak, dari operasional koperasinya sendiri apakah akan juga ditangani, didampingi begitu dalam artian adakah batasan-batasan dari sisi investasi kah atau pengelolaan dana bersama begitu yang tidak boleh melebihi batasan yang ditetapkan dari mekanisme koperasinya sendiri Pak? Ya, dalam hal ini Satgas memang akan berada di kantor koperasi itu atau boleh nanya-nanya ke kami, tetapi nanti juga kami akan melakukan assessment. Dan selain verifikasi gap tadi, juga kita akan melakukan assessment kedalaman masalah ya, dan juga mengenai harga aset. Jadi kepada koperasi nanti Satgas kita bisa merekomendasikan misalnya, wah kalian ini kayaknya harus punya lawyer nih, kalian ini harus punya konsultan keuangan, kalian ini harus punya appraisal independen untuk bisa menjual aset untuk membayar anggota gitu ya. Tapi itu nanti adalah beban biayanya dari koperasi yang bersangkutan. Jadi negara tidak menggelontorkan uang dalam hal ini ya, tetapi sudah kita membantu dari sisi pemikiran, dari sisi dari pengawasan atau pengawasan khusus seperti itu. Baik, kita mencarikan solusi-solusi, memikirkan juga beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh koperasi supaya pembayaran bisa semakin lancar. Baik, bagus. Terakhir Pak, Anda melihat bagaimana? Apakah nanti operasional hanya di pemerintah pusat saja atau ke daerah nih untuk mengatasi koperasi bermasalah, kan tidak hanya di kota-kota tapi di daerah yang lebih banyak begitu? Ya, kami harus perlu waktu untuk mendapatkan lesson learn-nya ya. Nanti kepala dinas di daerah yang misalnya koperasi regional juga ada bermasalah, tentu bisa bertanya atau berdiskusi dengan kami sangat terbuka. Prinsipnya Satgas sangat transparan, kami kepada media juga ya. Kita akan laporkan kapan-kapan misalnya kami diundang lagi di sini untuk melaporkan kemajuan juga boleh. Ini memang belum 1 minggu ya berdiri. Tapi kami sudah mulai bekerja dan barangkali sudah mulai dirasakan. Tentu kami mengharapkan support dari anggota untuk kalau ada masalah, please sampaikan di call center ya, supaya saya bisa memetakan. Jangan ribut-ribut di medsos, apalagi demo-demo. Kalau mau ketemu saya juga bisa ya, atau mau ketemu gitu ya. Tidak perlu demo-demo ya. Artinya kita bisa kumpul. Kita bisa dialog, kami juga membuka diri untuk berdialog dengan para anggota, begitu Pak. Baik. Semoga maju terus Pak untuk Satgas penanganan koperasi bermasalah, karena juga kita tahu koperasi juga menjadi salah satu tulang punggung ya ekonomi kerakyatan Indonesia begitu, untuk membangun ekonomi dari tingkat terkecil begitu ya untuk skala negara Indonesia. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sempatkan Pak Agus. Terima kasih Pak Pras atas kesempatan yang diberikan kepada para pemirsa juga. Terima kasih, mohon dukungan, support, dan marilah kita kerjasama supaya bisa lancar dan tercapai apa yang kita maksudkan. Oke Bapak, salam sehat Pak.